Besti, kalau biasanya nama seseorang masuk daftar tamu kajian, kali ini justru muncul kabar yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Syekh Ahmad Al-Misri kini dikabarkan sudah masuk dalam daftar buronan Interpol setelah Polri mengajukan permohonan red notice yang telah disetujui kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Informasi tersebut disampaikan oleh Kadif Hub Interpolri Brigjen Untung Widiatmoko. Artinya, status pencarian terhadap Syekh Ahmad Al-Misri kini bukan lagi sebatas di dalam negeri, melainkan telah melibatkan kerjasama kepolisian internasional. Yang bikin publik semakin bertanya-tanya, kasus ini bermula dari laporan dugaan pelecehan yang kini telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik Bareskrim Polri juga telah menetapkan Syekh Ahmad Al-Misri sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun demikian, proses hukum tetap harus dihormati hingga nantinya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bareskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan alhamdulillah saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, na'udzubillah min zalik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an, bahwasannya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Itu adalah dusta dan fitnah yang sangat kejam yang melukai hati kita sebagai muslim. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian, dan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang disebarluaskan di banyak medsos. Dan banyak mengatakan bahwasannya mereka mengenal diri saya, mereka mengetahui karakter saya dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut tidak pernah berjumpa dengan saya, bertemu saya, sekalipun berkomunikasi lewat WA juga tidak pernah. Dan disayangkan banyak dai-dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa tabayun kepada saya, padahal nomor kontak saya ada sama mereka. Maka
para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin muslimat, kita harus berhati-hati ketika kita menyampaikan suatu informasi. Nah, yang sekarang rame diperbincangkan netizen bukan cuma soal status tersangkanya. Banyak yang bertanya, kalau red notice sudah diterbitkan, berarti peluang pelariannya makin sempit? Sebab, red notice merupakan mekanisme yang memungkinkan negara-negara anggota Interpol mengetahui bahwa ada seseorang yang sedang dicari untuk kepentingan proses hukum. Publik pun kini menunggu bagaimana kelanjutan langkah aparat dalam memburu tersangka. Apakah Syekh Ahmad Al-Misri akan segera ditemukan, ataukah proses pencariannya akan memakan waktu lebih lama karena diduga berada di luar wilayah Indonesia? Terlepas dari berbagai spekulasi yang beredar di media sosial, satu hal yang patut diingat adalah seluruh proses ini masih berada dalam jalur hukum. Semua pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun tentu saja, kabar seorang tokoh yang pernah dikenal luas kini berstatus buronan Interpol menjadi sorotan besar. Dari mimbar ke daftar pencarian internasional, perjalanan kasus ini jelas membuat publik terus mengikuti setiap perkembangan berikutnya. Menurut kalian bagaimana? Apakah penerbitan red notice ini akan mempercepat proses penangkapan Syekh Ahmad Al-Misri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetapi tetap utamakan asas praduga tak bersalah dan hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.